Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua buat kita di masa pandemi ini. Semoga masih semangat untuk belajarnya ya. Oke, kembali saya dipercaya sebagai memegang mapel matematika minat. Ya, jadi silahkan siap-siap kita mulai ya materinya. Oke, di pertemuan kali ini atau di pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang fungsi trigonometri dan grafiknya. Namun, bahasan saya tidak akan terlalu dalam di awal-awal ini. Ya, kita mulai aja. Oke. Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Itu adalah definisinya, dan secara sederhana trigonometri itu terdiri dari tiga. Pertama ada fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Bahkan banyak lagi ya, jadi secara sederhana cuma ada tiga. Ada yang lain juga, ada sekan, kosekan, kotangan, gitu ya. Selanjutnya, nah karena ini berbicara tentang grafik, maka ada periode. Periode itu sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak atau dua lembah, atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Amplitudo di grafik pun ada amplitudo. Amplitudo merupakan setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Adapun rumusnya yaitu amplitudo sama dengan Y max dikurangi minimal bagi 2. Oke, biar mengerti kita lanjut aja. Nah, karena secara sederhana di sini ada grafik fungsi sinus di mana Y sama dengan sin X ya. Definisinya Y sama dengan sin X. Dan perlu kita ketahui bahwa nilai sinus itu hanya dari min 1 sampai 1, tidak lebih. Oke. Ketika X-nya 0 maka Y-nya 0. Ketika 30 derajat maka nilai sin-nya adalah setengah. Ya, udah tau lah. 30 setengah berarti 45 setengah akar 2. 60 setengah akar 3, 90 nilainya 1, dan seterusnya. Ini sulit istimewa. Maka dengan mengikuti titik-titik tersebut, titik koordinat tersebut, maka terjadilah atau terbentuklah grafik ini dengan kurva yang halus ya. Jadi harus bikin kurva yang enak. Seperti ini. Nah, dikatakan tadi apa periode itu adalah dua bukit atau dua lembah. Dua bukit berarti dari sini sampai sini, atau awal bukit dan akhir lembah. Nah, satu periode awal bukit atau akhir lembah. Satu periode, ini satu periode, gitu ya. Oke, sama halnya dengan sinus, kosinus pun nilainya hanya dari min 1 sampai 1. Sama sebetulnya mengikuti tabel tadi. Di sini saya tidak membuat tabelnya. Jadi intinya ya berarti kalau kosinus kebalikannya ya. Berarti karena sin 90 itu 1, berarti kalau cos 90 itu 0. Begitu dan seterusnya. Berarti ini kebalikannya gitu. Next, grafik fungsi tangan. Definisinya Y sama dengan tan X. Nah, untuk grafik tangan ini tidak mempunyai nilai maksimum karena kurvanya seperti ini saja, terus seperti ini gitu. Next. Nah, adapun terdapat grafik tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Seperti apa aja bentuknya? Di sini. Fx sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus B plus minus C. 2pi per K amplitudenya adalah nilai mutlak A. Begitupun yang B, Fx sama dengan A cos X dalam kurung X plus minus B plus minus C. 2pi per K amplitudo A mutlak. Yang C-nya Fx sama dengan A tan K dalam kurung X plus minus B plus minus C. Pi per K dengan nilai pi adalah 180 derajat. Oke, karena berbicara dengan grafik, maka ada nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk cara pengerjaannya ada dua cara. Pertama, metode grafik. Dengan cara menggambar grafiknya, titik puncak pada bukit adalah nilai maksimum, sedangkan titik terendah pada lembah adalah nilai minimum. Jadi, kita cari dulu titik-titiknya, lalu kita bikin kurvanya dengan menyambungkan titik-titik tersebut. Nah, ketika
paling puncak atau paling bukit itu adalah nilai maksimum, dan ketika yang paling rendah atau lembah itu adalah nilai minimum. Adapun dengan selain cara grafik, dengan cara rumus. Dengan cara rumus seperti ini. Misalkan fungsi fx sama dengan a sin gx plus c dan fx sama dengan a cos gx plus c, maka nilai maksimumnya adalah mutlak a tambah c, nilai minimumnya min mutlak a tambah c. Nilai maksimum dan minimum dapat digunakan untuk menentukan nilai amplitudonya. Amplitudo sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Sama kayak tadi ya. Oke, ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri di bawah ini. Di bawah ini. Oke, yang pertama fx sama dengan 2 sin 2x plus 5. Yang B, fx sama dengan min 3 cos 3 dalam kurung x plus 50 derajat dikurang 8. Oke, yang pertama fx sama dengan 2 sin 2x plus 5. Maka kita ketahui bahwa a-nya adalah 2 dan c-nya adalah 5. Mengikuti ini kita menggunakan cara rumus. Rumusnya adalah mutlak A tambah C. Mutlak A-nya adalah 2, berarti 2 mutlak tambah C-nya 5. Berarti 2 mutlak tetap 2 tambah 5, 7. Nilai maksimumnya adalah 7. Nilai minimum, rumusnya adalah min mutlak A tambah C. Mutlak A-nya adalah 2, berarti mutlak 2 adalah 2 ditambah min, jadi min 2. Min 2 ditambah C-nya 5, min 2 tambah 5 jadinya 3. Jadi nilai maksimumnya adalah 7 dan nilai minimumnya adalah 3. Untuk yang B, fx sama dengan min 3 cos 3 dalam kurung x plus 50 derajat dikurang 8. A-nya jelas min 3, C-nya adalah min 8. Ayo langsung masuk ke rumusnya. A plus C min 3. Mutlak min 3 berarti 3. Lalu C-nya min 8. Maka 3 tambah 8, 11. Nilai minimumnya min mutlak A. Mutlak min 3, 3 tambah min jadi min 3. Lalu ini mutlak C-nya 8. Berarti min 3 tambah 8 jadi 5. Gitu ya. Oke, cukup singkat untuk pertemuan pertama ini. Semoga masih semangat belajarnya. Kita lanjutkan di forum diskusi di Google Classroom ya. Yuk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.